duduk saudara. Shalom untuk saudara yang ada di gedung gereja dan juga untuk saudara yang ada di rumah. Saudara, satu tema yang diberikan pada saya, Yabes, tapi ada ujungnya saudara. Seorang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Satu tema yang tidak begitu mudah, tetapi saya berusaha untuk memahaminya. Saudara, kalau bilang terkenal, saya yakin banyak daripada kita, dalam tanda petik, ingin terkenal. Ada amin enggak? Atau saudara tidak ingin terkenal? Saudara, kalau lihat dari kehidupan pada saat sekarang ini, kita bisa melihat di medsos, rata-rata saudara, yang ditampilin itu apa sih? Hah? Muka saudara ya, selfie, beli HP ya, yang bagus, yang kalau begitu mukanya banyak bentol-bentol, maaf, begitu difoto jadi mulus banget gitu. Ya, banyak aplikasi yang sekarang juga seperti demikian. Lalu tempelin di mana? Upload di mana? Di media sosial. Supaya apa? Bukan untuk nyimpen, untuk lihat sendiri saudara. Kalau untuk lihat sendiri, kita akan simpan di dalam HP kita. Kita akan simpan di dalam album pribadi kita. Tetapi ini diupload ke atas. Supaya banyak orang yang melihat. Lalu, saudara, Yabes. Seorang yang tidak terkenal menjadi terkenal. Kalau dari tema ini kita bisa menangkap satu arti, satu makna bahwa sebenarnya dia tidak ingin terkenal, tetapi akhirnya dia menjadi terkenal. Dia tidak memiliki kerinduan, dia tidak memiliki keinginan untuk terkenal, tetapi dia menjadi terkenal. Nah saudara yang saya kasih, kita akan membaca bersama 2 ayat dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Mari saudara kita baca bersama-sama baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. 1, 2, 3. Yabes. Saudara, 2 ayat yang sangat sederhana sebenarnya. Sebenarnya kalau kita baca tidak ada apa-apanya saudara. Tidak ada yang bisa kita gali. Tetapi mengapa 2 ayat ini menjadi begitu terkenal? Terkenalnya kapan saudara? Terkenalnya itu pada bulan April tahun 2000 ketika Bruce Wilkinson dia menulis sebuah buku tentang doa Yabes. Sebuah buku yang tipis, yang kecil, tetapi menjadi booming. Menggemparkan boleh dikatakan dunia Kristen saudara. Kenapa? Sangat sederhana sekali saudara. Mungkin sudah miliaran orang membaca Alkitab. Saya search berapa banyak orang yang percaya di dunia ini. 2 miliar lebih saudara. Berarti dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, berapa banyak orang yang sudah membaca Alkitab? Berapa banyak orang yang sudah membaca ayat ini? Kecuali dia Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab ya. Saya ingin tanya saudara, ini sebagai sebuah introspeksi diri. Bagi saudara yang ada di sini dan juga saudara yang ada di rumah. Saudara sudah pernah membaca 1 kali keseluruhan daripada Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hah? Puji Tuhan. Yang lain malu-malu. Oh, sudah 2 kali. 1 kali, tadi kan pertanyaannya begitu. 2 kali? 3 kali?
Ada yang 10 kali. Puji Tuhan, ada yang 3 kali, 10 kali. Saudara, saya juga pernah mengalami sebuah kebosanan membaca firman Tuhan. Terlebih lagi kalau membaca apa? Membaca silsilah. Seringkali bagian silsilah itu diloncat, saudara. Tetapi sejak tahun 2000, ketika buku tentang doa Yabes itu diterbitkan, saya membaca dengan teliti. Setiap kata. Karena saya juga ingin menemukan sebuah mutiara di dalam firman Tuhan itu. Seperti Bruce. Saudara, 2000 tahun. Saya search, saya cari. Enggak ada yang menulis buku tentang doa Yabes. Tetapi pada April 2000 buku ini terbit. Dan Yabes menjadi terkenal, saudara. Apakah karena ini dia menjadi terkenal? Saudara, saya tidak tahu, saudara ya. Tetapi karena buku ini, akhirnya nama Yabes diangkat di permukaan. Sampai di Indonesia pun dibikinkan lagu. Di luar pun ada lagunya. Mandarin juga ada. Ya pise tahu kau. Ya pise. Saudara, sangat-sangat bagus sekali. Tetapi saudara, saya tidak tahu dia terkenal karena namanya ini diangkat oleh Bruce Wilkinson atau terkenal karena Yabes memang dimuliakan di antara saudara-saudaranya pada zaman itu. Saudara, kalau kita melihat dari arti namanya. Di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 yang tadi kita baca, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, sebenarnya siapa sih Yabes ini? Arti namanya apa? Yabes ini adalah seorang suku Yehuda, dia keturunan dari Yehuda dari garis yang lain, saudara. Maksudnya dari garis yang lain adalah bukan dari istri sah Yehuda. Tetapi anak keturunan dari Yehuda dan Tamar. Saudara tahu Tamar siapa? Saudara, Tamar itu adalah menantunya, saudara. Lalu dari keturunan itu ada Peres, ada Boas yang menikahi Rut. Saya yakin saudara tahu Rut itu siapa. Orang Moab itu yang memiliki anak bernama Obed lalu turun lagi Isai lalu Daud, saudara. Dia ada di dalam deretan ini, saudara. Lalu pertanyaannya kenapa nama ini diberikan oleh ibunya? Dikatakan bahwa karena ibunya sangat amat kesakitan ketika melahirkan dia sehingga dia memberikan nama Yabes. Arti nama Yabes ini adalah kesakitan atau menderita. Tapi kalau kita bandingkan saudara dengan Kejadian pasal 3 ayat 16. Kenapa ibu-ibu yang lain ketika melahirkan anaknya yang di dalam kesakitannya tidak memberikan anaknya itu nama Yabes? Karena bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu ketika Hawa pada saat itu manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Bukankah ini hal yang biasa ketika seorang perempuan, ketika seorang ibu melahirkan? Sakit itu sudah biasa. Itu sudah menjadi kodratnya, itu sudah menjadi hukuman bagi seorang perempuan yang menikah. Karena sudah masuk ke dalam dosa, kita sudah hidup di dalam dosa. Jadi maksud saya begini loh, kalau Yabes ini karena ibunya melahirkan karena kesakitan lalu memberikan nama ini kepada anaknya, lalu kenapa ibu-ibu yang lain tidak memberikan nama yang sama? Karena mereka juga mengalaminya. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, kita melihat di sini banyak penafsir yang
lebih setuju bukan karena dia kesakitan melahirkan lalu memberikan nama Yabes. Tetapi keadaan pada saat itu, kondisi keluarga, kondisi daripada sukunya yang dalam keadaan sulit dan dalam keadaan sulit tersebut dia, si ibu ini melahirkan Yabes. Mengapa? Karena suku ini dikatakan bahwa mereka masih belum mendapatkan tanah bagian pusakanya. Kalau kita melihat di dalam kitab Yosua, di masa-masa akhir Yosua, bukankah Tuhan berkata kepada dia masih banyak tanah yang belum didapatkan, tetapi engkau sudah tua dan engkau akan dikumpulkan kepada nenek moyangmu. Saudara, pada masa itu tanah dibagi semua. 念揪出来给所有的主人 dan dibuang undi semua daripada suku Israel itu mendapatkannya, lalu mereka harus pergi berjuang untuk mendapatkannya. Karena 2,5 suku yang ikut menyeberang sudah diperintahkan untuk kembali ke tanahnya di seberang sungai Yordan. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan ini. Suku ini belum mendapatkan. Makanya ketika kita melihat di dalam doanya, saudara, kita bisa melihat doa Yabes itu minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperluas daerahnya. Nah saudara, kita harus ingat bahwa apa yang keluar dari mulut kita ini, itu keluar dari hati. Apa yang keluar dari mulut kita ini, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena apa yang keluar dari mulut kita ini, itu menjadi sebuah janji, menjadi sebuah perkataan yang akan dicatat oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 14, di sana bukankah dikatakan biarlah mulutmu mengatakan berkat, tetapi jangan mengutuk. Jadi yang keluar harusnya berkat. Tetapi di sini seorang ibu ketika melahirkan, dia memberikan nama Yabes kepada anaknya. Saudara, apakah saudara mau diberikan nama yang artinya kesakitan, menderita? Itu seperti sebuah pemberitahuan bahwa hidupmu akan kesakitan. Hidupmu akan menderita. Apakah kita mau? Apakah kita mau memberi nama yang demikian kepada anak-anak kita? Saudara, saya memberi nama Enok kepada anak saya. Kenapa? Karena saya ingin sekali anak saya bisa di dalam kehidupannya, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dia bisa terus mengikuti Tuhan di dalam kehidupannya. Itu harapan saya. Nah, ini saudara yang saya kasih, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Hati-hati dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Dalam bahasa Mandarin itu dikatakan bahwa Roma pasal 12 ayat 14, 只要祝福不可咒诅, hanya berkat, tidak boleh mengutuk. Nah saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, di sana dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelas firman Tuhan mengatakan demikian. Nah saudara, kita melihat di sini, Yabes menderita kesakitan, nama itu diberikan kepada dia. Tetapi ketika kita membaca silsilah si A si H anak siapa, tiba-tiba di ayat yang ke-9 ini dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa Yabes bisa lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat atau membandingkan dengan kehidupan seorang anak manusia yang mungkin namanya begitu indah, namanya yang begitu baik, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan itu sampai pada akhirnya dia dimuliakan. Siapa saudara? Yusuf.
Yusuf namanya begitu indah, keselamatan. Tuhan menyelamatkan. Tetapi kita melihat kehidupannya. Di dalam kehidupannya saudara, dia dijual, dia dibuang oleh saudaranya, ditolak oleh saudaranya. Kita melihat sebuah tragedi di dalam kehidupan keluarga. Anak yang ke-11 ini tidak disukai karena dia lebih disayang oleh ayahnya. Nah, lalu ketika dia dijual, saudara, dia menjadi seorang budak, dijual sebagai seorang budak. Sebagai seorang budak lalu dibeli oleh sang tuan, menjadi budak di dalam rumahnya, dikhianati, dan akhirnya masuk penjara, saudara. Tidak ada orang, saya rasa, di dalam kehidupannya yang ingin merasakan kehidupan yang seperti demikian. Sudah ditolak oleh keluarga, dibuang, dijual, masuk penjara. Yusuf, apakah dia menyerah kepada keadaan? Apakah dia menyerah kepada keadaan di dalam kehidupannya? Tidak, saudara. Karena dia mengenal Allahnya. Allah daripada ayahnya, Yakub. Dan saudara, kita bisa melihat sebuah kehidupan berubah. Kehidupan Yusuf berubah. Ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia dikeluarkan dari penjara, dan dia menjadi orang dibawa di atas daripada semua orang, dibawa dari satu orang. Apakah dia menjadi sombong? Apakah dia menjadi seorang yang akhirnya mencari kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya yang telah menjual dia? Tidak, saudara. Bukankah Alkitab mencatat dengan jelas sekali sebuah kehidupan, sebuah contoh kehidupan. Ketika dia dimuliakan, dia tidak membalas. Lalu kita kembali, saudara, karena ini sebagai sebuah pembanding, kehidupan Yusuf sebagai sebuah pembanding bagi apa yang kita mau bicarakan, Yabes. Yang tadinya tidak terkenal akhirnya menjadi terkenal, saudara. Yabes tidak menyerah kepada namanya itu. Yabes tidak menyerah kepada apa yang mungkin di dalam pemikiran sebagai kutuk di dalam kehidupannya. Tetapi dia berseru kepada apa? Dia berseru kepada Allah Israel. Dia berseru kepada Allah yang dia kenal sebagai Allah yang memimpin sukunya, memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Dia berseru, saudara. Nah, saudara yang saya kasih, kita melihat di sini bahwa Yabes tahu siapa yang berkuasa atas hidup. Bukan perkataan manusia itu sendiri, tetapi ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu, ada Tuhan yang memilih, ada Tuhan pula yang akan terus menjaga. Saya tidak tahu saudara sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, seberapa saudara percaya kepada Tuhan yang telah memilih saudara, menyelamatkan saudara, memimpin kehidupan saudara hingga hari ini. Yabes, dia mengerti dan mengenal kebenaran daripada Allah Israel. Dia tahu yang berkuasa atas hidup pasti sanggup mengubah kehidupannya. Sanggup mengubah kehidupannya. Kepada Allah yang demikian dia berseru. Kepada Allah yang demikian dia menyerahkan hidupnya. Kepada Allah yang demikian dia memohon. Kepada Allah yang demikian dia meminta pertolongan. Saudara, ketika kita masuk ke dalam masa pandemi ini, pernah tidak saudara renungkan 2 tahun lebih hingga hari ini, ada yang kelaparan? Ada yang tidak dapat makan? Kita tetap makan, saudara. Mungkin kita susah. Tetapi bukankah setiap makanan yang kita dapatkan itu adalah berkat daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan? Sadar tidak sadar, saudara. Kita harus mengakui itu. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Saudara, tetap kadang seringkali kita itu tidak puas dengan apa yang kita punya pada saat sekarang ini.
Kita tidak bersyukur dengan setiap bulir nasi yang ada di meja kita. Saudara kalau masuk ke dalam penginjilan, saudara pergi ke daerah-daerah. Saudara mungkin bisa melihat mereka yang hidupnya susah. Saya juga tidak tahu ketika saudara menghadapi meja makan dengan piring-piring berisi lauk pauk. Ketika saudara berdoa, seberapa sering saudara berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat makanan ini. Kami juga mengingat akan mereka yang menghadapi piring-piring kosong. Dan Tuhan, pakai aku, jikalau Engkau mengizinkan, agar aku juga bisa berbagi dengan mereka. Saudara, pergumulan hidup kita mungkin banyak atau tidak sama, berbeda, tetapi mungkin ada di dalam hidup kita pergumulan hidup, ujian, cobaan. Ketika kita jatuh, ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, ketika usaha kita terpuruk, ketika usaha kita tidak bisa jalan. Atau mungkin saudara, ketika saudara mau menginjili seseorang, atau menginjili saudara, atau menginjili orang tua, dia tidak mau terima. Dia belum mau terima sebenarnya. Kepada siapa saudara berseru? Kepada siapa saudara menyerahkannya? Saudara Yabes, dia sangat jelas dengan kehidupannya. Dia tahu namanya itu adalah kesakitan, penderitaan. Tetapi dia tidak mau hidup di dalam kesakitan itu. Bukankah dia berdoa kepada Tuhan, kesakitan tidak menimpa aku. Penderitaan tidak menimpa aku. Dan kita melihat Allah mengabulkan permintaannya. Saudara kalau baca 2 ayat ini, sebenarnya tidak ada yang istimewa bukan? Tetapi coba pikirkan dan renungkan baik-baik 2 ayat ini. Banyak tema yang bisa diangkat di sini. Saudara, kenalkah saudara dengan Tuhan yang saudara sembah? Kenalkah dengan Tuhan yang saudara ketika melipat tangan menutup mata berdoa kepadanya? Kenalkah saudara kepada Tuhan yang saudara katakan menyerahkan hidup saudara kepada Dia? Di sini kita melihat saudara, 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 ini. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara tadi kita sudah baca bersama apa yang dia doakan. Apa yang dia doakan sangat jelas sekali. Apakah dia menjadi egois dengan doa yang demikian? Salah tidak kita berdoa seperti demikian? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerahku. Tuhan kiranya tanganmu menyertai aku. Kenapa? Di sini ada berapa kali kata aku, saudara. Salahkah kita berdoa seperti demikian? Salahkah Yabes berdoa demikian? Tetapi buktinya Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, wow, satu hal yang sangat-sangat membuat saya takjub saudara. Salahkah kita berdoa demikian? Jikalau salah, Yabes melakukannya. Dan Tuhan, Allah, Israel mengabulkannya. Itu berarti doanya tidak salah, saudara. Doanya tidak salah, saudara. Mengapa? Pertanyaannya, Tuhan mengabulkan doanya. Kita bisa menarik banyak hal. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat satu ayat. Dari 1 Tawarik pasal 2 ayat 55. Di dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 55 di sana dikatakan. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes. Ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab.
Saudara kenal? Saudara ketika mencari urutan-urutan nama ini, saudara, kita akan menemukan apa? Bahwa orang-orang ini adalah keturunan daripada suku Keni. Siapa suku Keni? Suku Keni ini adalah keturunan daripada Yitro. Yitro itu siapa? Yaitu mertuanya Musa. Bukankah ketika Yitro bertemu dengan Musa dan Yitro mau kembali ke Midian. Padahal Musa meminta dia mengikuti, tinggal bersama dia untuk pergi ke tanah Kanaan. Yitro tidak mau dan dia menyerahkan anaknya kepada Musa. Saudara, siapa mereka? Mereka adalah kaum para ahli surat. Yang dimaksud dengan ahli surat di sini adalah orang-orang yang mempelajari kitab Musa. Yang mempelajari akan surat-surat yang ditulis oleh Musa. Yang mempelajari tentang firman Tuhan. Mungkin di dalam perjanjian baru dikatakan sebagai ahli-ahli Taurat, saudara. Nah, mereka inilah orang-orang yang tinggal di Yabes. Yabes ini banyak penafsir yang setuju bahwa Yabes ini adalah Yabes yang ditulis di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Tetapi kenapa dicatat di depan? Saudara, urutan-urutan ini belum ada yang bisa menjelaskannya, tetapi ada yang menafsirkan bahwa ini adalah sebuah penjelasan ulang. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, kita melihat di sini. Bahwa ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita belajar akan firman-Nya, ketika kita menjalankan firman-Nya, ketika kita menyerahkan hidup kita dan sungguh percaya kepada firman-Nya, firman-Nya itu akan memberikan kita hidup. Amin, saudara. Firman-Nya itu akan memimpin kehidupan kita. Firman-Nya itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, Allah kita adalah Allah yang memberkati, saudara. Tetapi mengapa berkat Allah tidak sampai kepada kita? Mengapa ada berkat Allah yang tidak sampai kepada kita? Karena kita berdosa. Karena kita tidak taat. Saudara, ketika bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Musa memberikan satu perintah kepada mereka. Ketika engkau menyeberang, hal pertama yang dilakukan apa? Saudara, hal pertama yang dilakukan apa? Mereka harus ada satu kelompok yang berdiri di 2 gunung, saudara. Dan mereka harus saling bersautan. Yang sebelah sini mengatakan, mengucapkan berkat, lalu umat semua mengatakan apa? Amin. Yang di sini mengatakan kutuk, umat mengatakan amin. Saudara, saudara bisa melihatnya di dalam kitab Yosua. Hal yang begitu jelas sekali, jikalau kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang diperintahkan, difirmankan oleh Tuhan, maka berkat akan menyertai. Jikalau kita melawan, kita memberontak, kita tidak taat kepada firman Tuhan, kutuk yang akan disampaikan. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kehidupanmu? Bagaimana dengan kehidupan imanmu di hadapan Tuhan? Bagaimana kehidupan iman keselamatan yang sudah engkau dapatkan? Saudara, ketika kita berdoa pada malam hari ini adalah malam khusus kita untuk berdoa tentang PI. Kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yabes, kita bisa melihat apa yang didapatkan oleh Yabes tidak dia nikmati sendiri, tetapi dia berbagi. Dia berbagi. Dia tahu kebenaran Allah, dia berbagi. Dan banyak orang yang datang untuk tinggal di daerahnya. Tinggal untuk mengenal Tuhan, Allah yang dikenal oleh Yabes. Yang kepadanya dia berseru. Saudara, saudara sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Apakah saudara berbagi kepada keluarga saudara, orang tua saudara, tetangga, sahabat? Sehingga apa yang menjadi berkat Tuhan bagi engkau juga bisa dinikmati
oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bukan hanya berkat berbentuk materi saudara, tetapi juga berkat akan keselamatan. Itu yang terpenting, yang harus kita bagikan, yang harus bisa dinikmati oleh orang lain dari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, mari kita belajar kepada Yabes. Untuk terkenal bukan supaya kita menjadi populer gitu ya, oleh karena postingan kita, bukan. Tetapi biarlah kita populer, dikenal oleh orang karena iman kita, kehidupan kerohanian kita, dan iman kita kepada Tuhan yang hidup di dalam diri kita dan kita hidup di dalam firman-Nya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau sungguh ya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dengan anugerah keselamatan. Dan biarlah keselamatan yang sudah kami nikmati ini juga boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kiranya Tuhan yang boleh terus memperluas daerah kami. Sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa melihat kemuliaan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak ingin terkenal oleh karena kepintaran kami, karena kesuksesan kami. Tetapi kami ingin terkenal karena ada Engkau di dalam diri kami. Ada Engkau hidup di dalam diri kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh menjadi perkenanan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di tempat ini ataupun mereka yang mengikuti secara online. Dan kiranya kasih karunia daripada Engkau yang tidak berkesudahan, serta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, boleh terus meneguhkan kami, memimpin kami, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara, ibadah kita selesai pada malam hari ini. Dan kiranya kita boleh mengingat terus akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga diberkati.